Salah satunya adalah kebijakan dia untuk berpakaian rapi dan menggunakan sepatu di istana kerajaan supaya orang barat nggak nganggap itu primitif. Terus dia juga banget kalau dipikir-pikir Lus. Kan di antara seluruh negara yang di Asia Tenggara, Thailand itu menjadi satu-satunya negara yang nggak pernah dijajah. Nah, kenapa bisa dia jadi satu-satunya negara yang nggak pernah dijajah? Sementara negara lain yang ngejajah bisa lebih dari satu negara, satu bangsa, satu hal gitu. Negara yang nggak pernah dijajah di Asia Tenggara, ya itu Thailand ya, benar. Thailand itu nggak dijajah sebenarnya. Kita nggak ngomongin Thailandnya ya, kita ngomongin nama sebelum Thailand, namanya itu Siam. Nah, Oke, gue tahu. Ya, kerajaan Siam itu wilayahnya lebih luas daripada wilayah Thailand yang sekarang. Dia itu nggak dijajah karena emang kebijakan politiknya rajanya dia, Raja Chulalongkorn atau Rama kelima gitu. Dia ada kebijakan kayak gimana supaya negara dia itu nggak dijajah sama kekuatan-kekuatan dari barat kayak yang di daerah situ kan, daerah Asia Tenggara yang lain. Kayak misal Vietnam itu udah dijajah sama Prancis, terus agak ke selatan Malaysia udah dijajah Inggris gitu. Jadi kan dia ada di antara tengah-tengah itulah, tengah-tengah daerah yang udah dijajah. Terus Myanmar juga kan dijajah Inggris ya. Dia tahu pasti lambat laun ya daerah dia akan juga dijajah kan suatu saat. Nah, kebijakan yang diambil ya satu dia nggak mengkonfrontasi ya keduanya itulah antara Inggris sama Prancis gitu. Siam itu dia lebih kayak sebagai penengah lah antara dua kekuatan besar itu. Jadi dia memposisikan diri untuk jadi penengah gitu. Terus dia sebenarnya wilayah-wilayahnya juga sebenarnya dijajah, tapi dia kasih aja kayak misal di wilayah selatan yang orang berbahasa Melayu sekarang udah jadi bagian Malaysia. Iya, bagian dari Malaysia. Itu dia kasih ke Inggris gitu nanti. Gitu. Kamboja dan Laos dulu kan Siam juga dia kasih ke Prancis gitu. Tapi wilayah Thailand sekarang itulah Thailand modern ini ya itulah wilayah yang nggak dijajah. Karena sekali. Dia kong kali kong. Jadi kayak semacam ada perjanjian gitu. Iya, dia karena si Raja Chulalongkorn itu dia tahu lah daerah situ kan udah deket sama Inggris sama Prancis ya. Ntar lagi pasti bakal kejajah semua. Ya dia mungkin dengan politik tadi dia nggak konfrontasi, dia lebih kayak tetap membagikan tapi nggak semuanya. Dan juga ada juga politik lain yang sangat berpengaruh. Dia tahu karena bangsa Barat itu datang ke daerah-daerah misal di Asia Tenggara, dia ngelihat kerajaan-kerajaan lain kan orang-orang yang ngerasa primitif gitu kan. Mereka nganggap primitif karena apa? Karena kebanyakan dulu zaman kerajaan itu mungkin cara berpakaian sama budaya-budaya yang nggak sesuai dengan budaya Barat. Mereka kan orang Barat nganggap budaya-budaya Barat tuh lebih tinggi lah gitu. Raja Rama V ini dia tahu lah supaya dianggap Siam itu setara sama orang-orang Barat ini. Salah satunya adalah kebijakan dia untuk berpakaian rapi dan menggunakan sepatu di istana kerajaan supaya orang Barat nggak nganggap itu primitif. Terus dia juga kan zaman dulu di negara di Asia Tenggara ini kalau pelayan gitu dia harus jalan jongkok jalan kayak berlutut gitu dari jauh gitu. Jongkok tahu bener? Ya jongkok juga ya jongkok atau berlutut gitu. Nah itu nggak usah sampai segitunya, penghormatannya cuma bungkuk ala Eropa gitu aja, membungkuk bow down. Nah itu juga salah satu yang membuat supaya orang-orang Eropa tadi tuh nganggep ini kerajaannya setara, maksudnya orangnya nggak primitif, berarti bisa dianggap temen lah gitu, setara. Selain itu juga kebijakan lain kayak dia ya mungkin kesetaraannya bukan dari penampilan aja gitu, dia semuanya juga dia nggak membangun jalur kereta, membangun ya hal-hal modern lah gitu. Dia mulai memodernisasi wilayahnya itu modern sesuai dengan zaman itu ya gitu. Itu adalah salah satu hal yang membuat bangsa Eropa atau bangsa Inggris dan Prancis itu tidak menjajah mereka karena mereka nganggap bangsa Siam ini setara lah gitu. Nah itulah yang jadi salah satu hal lainnya lagi yang membuat mereka tidak dijajah. Terus kalau nggak salah yang lainnya lagi adalah kan tadi kan dia di pertengahan antara Prancis dan Inggris tadi kan di kekuasaan ini. Nah, Prancis dan Inggris ini mungkin mempertahankan Siam ini supaya nggak ada yang menguasain, supaya jadi pembatas aja.
Takutnya kalau kuasain dan mereka akan saling berperang gitu. Jadi emang disengaja disisain supaya untuk jadi pembatas kekuasaan antara Prancis dan Inggris tadi gitu. Tapi berarti harusnya Thailand lebih besar dari Thailand yang sekarang. Iya, Tapi Siam karena- itu lebih besar dari yang sekarang. Oh iya, maksudnya Siam waktu dulu sebelum menjadi Thailand itu lebih besar. Tapi yang Thailand modern sekarang setelah menjadi Thailand itu adalah daerah yang sama sekali nggak dijajah. Jadi kayak sisanya gitu. Iya, daerah. Iya. Wow. Tapi pinter banget sih rajanya menurut gue. Nah, jadi untuk episode kali ini, alasan kenapa negara Thailand itu menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang nggak dijajah, itu alasannya sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktornya itu adalah sebenarnya negara Thailand sebelum menjadi Thailand itu adalah kerajaan Siam yang daerahnya itu sebenarnya jauh lebih besar dibanding Thailand sekarang. Nah, beberapa daerah itu sebenarnya kayak dikasihin gitu ya. Jadi yang berdekatan sama Malaysia jadi dijajah dan itu jadi daerah Malaysia, terus yang Laos sama Kamboja jadi Laos sama Kamboja gitu. Jadi kayak terus ada juga kayak penyetaraan yang dipersiapkan oleh rajanya itu. Jadi kayak tidak dianggap primitif, jadi nggak dijajah. Itu pintar banget menurut gue, kayak rajanya Thailand pintar banget sih. Betul. Punya siasat kayak gitu. Maksudnya wow, berpolitik sekali itu. Terus kayak ya gitulah, kayak salah satunya juga kesepakatan dari si Inggris dan Perancisnya itu menyisakan satu kawasan ini untuk sebagai perbatasan, jadi tidak dijajah begitu. Nah, kalau misalnya kalian ada informasi tambahan mengenai alasan kenapa Thailand menjadi satu-satunya negara yang tidak dijajah di Asia Tenggara, boleh tulis di kolom komentar. Atau kalian mau mengoreksi atau menambahkan hal-hal yang udah diomongin sama Mas ini, boleh tulis juga di kolom komentar. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!